Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami sangat syukur karena Engkau kubulkan kami untuk kami berdoa, dan sebelumnya kami merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau berbicara kepada kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus beri kami pengertian untuk kami mengerti firman akan kami renungkan dan kami mempraktekannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan bersyukur kami. Amin. Pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, yaitu bagaimana supaya setiap kita bisa meninggalkan masa kebodohan kita. Kita baca dalam kitab 1 Petrus 1 ayat ke-14 sampai ayat yang ke-19. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan setiap kita, ya, yaitu kita sebagai anak-anak Bapa di surga, ya, kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan kita. Tetapi hendaklah kita menjadi kudus dalam seluruh hidup kita, sama seperti Dia Allah kita yang kudus yang telah memanggil kita, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, kuduslah kita sebab Allah kita kudus. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan kita. Setiap kita tentu mengalami masa-masa kebodohan. Masa-masa kebodohan itu adalah masa-masa di mana kita menuruti hawa nafsu, kita jatuh di dalam dosa, di dalam berbagai hal, ya. Ada mungkin di antara kita yang jatuh dalam dosa kebodohan, itu masa kebodohan itu emosi yang tidak terkontrol, ya, atau saya juga beberapa kali mengalami orang yang mengalami masa kebodohan menuruti hawa nafsu dalam cinta uang, jatuh ke dalam berbagai macam pinjaman-pinjaman online, ya, atau utang-utang yang lainnya yang karena nafsu cinta uang. Lalu juga ada menuruti hawa nafsu berbagai macam dosa percabulan, ya, masa kebodohan berbagai hal, dosa percabulan, dan berbagai hal, ya, berbagai hal, masa-masa kebodohan yang ketika menuruti hawa nafsu. Nah, tentunya di sini ketika kita jatuh dalam dosa, ya, tentu kita mau bangkit kembali tentunya, ya. Tapi bukan berarti kita terus mengulangi masa-masa kebodohan itu, ya. Dan setiap kita di sini kita diingatkan, kita mau kudus dalam seluruh hidup kita, karena Allah kita kudus, dan kita juga sudah dibeli, ya, sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Kristus, ya. Betapa berharganya kita, ya. Kita seharga darah Yesus dan nyawa Yesus nggak bisa dibanding apapun, ya. Kita sudah dibeli, Yesus harus menderita sampai berdarah-darah untuk menebus kita, membeli kita, ya. Nah, karena itu tubuh kita, hidup kita bukan lagi milik kita, tapi milik Allah kita, milik Yesus. Karena itu kita mau memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan seluruh hidup kita. Kita mau kudus dalam seluruh hidup kita, ya, dalam pikiran, di dalam hati, perasaan, perkataan, perilaku kita seluruhnya. Dan ketika kita hidup kudus, ya, maka kita juga berbahagia, kita terhindar dari segala kehancuran-kehancuran. Saya ingat juga salah satu hal, saya pernah melayani seorang wanita yang pernah jatuh dalam dosa percabulan, sehingga melakukan aborsi, ya. Nah, ketika itu saya melayani dia, tentunya untuk kita juga meninggalkan masa kebodohan, kita menemukan akar masalah juga, ya, kenapa kita bisa menuruti hawa nafsu, jatuh dalam dosa yang masa kebodohan. Nah, wanita ini waktu saya konseling ternyata dia jatuh ke pria karena memang dia mengalami penolakan dari orang tuanya tidak menganggap dia anak. Nah, disitulah dia merasa tertolak, merasa nggak berharga, sehingga dia mencari penerimaan dari pria, ya. Sehingga dia jatuh dalam dosa-dosa percabulan. Disitulah saya membawa dia untuk dia benar-benar
menyadari bahwa betapa dia sangat berharga di mata Tuhan, sekalipun orang tua menolak, tapi Tuhan Yesus mati buat dia, betapa dia sangat berharga, kita semua sangat berharga. Berarti kita berharga, Tuhan Yesus mati buat kita. Saya menanamkan itu keberhargaan dia di mata Tuhan. Disitulah dia dia menyadari gitu ya keberhargaan dia, walaupun orang tua menolak dia, Tuhan Yesus mati buat dia. Dan saya ingatkan dia juga di situ ya, untuk dia tidak lagi menyerahkan dirinya, tubuhnya itu untuk dosa dan dosa percambulan. Nah, awal di situ dia sudah mengalami ya. Nah, Tuhan tetapi dan dia pergi ke luar kota, dan di situ saya ingatkan berwaspada juga di luar kota itu ya, berjaga-jaga karena godaan-godaan itu ya. Nah, tetapi sampai di sana, dan saya sudah ingatkan untuk dia bertemu dalam sebuah gereja lokal di sana. Tapi pada saat di sana itu lama saya dengar dia jatuh lagi dalam dosa percabulan. Nah, disitulah saya melihat dia jatuh lagi. Nah, tentu bukan berarti kita tidak melayani ya, tapi saya bisa melihat dia bagaimana jadi hidupnya ini udah dipulihkan, tapi akhirnya mengalami lagi kehancuran itu untuk tentunya dipulihkan lagi ya, bisa dipulihkan, tapi berulang seperti itu ya, berulang seperti itu. Nah, itu sebagai kasihan Tuhan, kita jangan juga terus mengulangi kebodohan kita. Kita harus menyadari di titik mana kita punya masa-masa kebodohan, dan tentunya itu menjadi satu pelajaran untuk kita tidak lagi jatuh dalam hal yang sama seperti itu ya. Itu di sini kita juga mau harus kita lakukan supaya kita tidak menuruti lagi hawa nafsu menguasai kita pada waktu kebodohan kita tidak lagi terus jatuh dalam dosa yang sama berulang-ulang di masa kebodohan itu. Tentunya kita mau melakukan bagian kita bisa juga dengan kekuatan kita sendiri. Nah, karena itu Yesus mengingatkan kita ya, dalam kitab Matius pasal 26 kita baca ya ayat yang ke-41. Di sini Tuhan Yesus sudah mengingatkan setiap kita. Dalam Matius pasal 26 ya ayat 41, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Roh kita penurut karena roh kita sudah sempurna. Roh kita sudah sempurna, roh kita sudah kudus. Tapi yang dalam proses itu adalah jiwa kita, pikiran, perasaan itu masih ada kelemahan. Ada kelemahan ya. Nah, tetapi ya ada caranya ya untuk kita tidak jatuh dalam pencobaan, ketika kita coba kita tidak jatuh dalam dosa. Nah, yaitu kita berjaga-jaga dan berdoa. Nah, berjaga-jaga bukan hanya berdoa, tapi berjaga-jaga bukan berjaga-jaga tapi juga harus berdoa. Dan berjaga-jaga ini kita harus berwaspada, kita harus menyadari titik-titik lemah kita, dimana kita dalam dosa yang titik kelemahan kita harus berjaga-jaga berwaspada terhadap nantinya ada situasi orang barang yang coba memicu lagi untuk kita jatuh dan iblis ya. Nah, tapi sambil jaga-jaga juga kita kita harus berdoa. Inilah disiplin rohani. Yang berdoa itu bagaimana kita menaikkan doa. Salah satunya juga doa kami berkata bahwa dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita bisa berdoa minta perlindungan Bapa. Selain kita juga bisa berdoa di dalam bahasa roh, bahasa lidah, dan saudara, karena ketika kita berdoa bahasa lidah, kita juga bisa di situ iman kita bisa dibangkitkan. Kita juga bisa dibangkitkan untuk hidup kudus, bukan dengan kekuatan kita. Kita nggak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita, tapi Roh Kudus, Roh penolong akan menolong kita. Itulah bagian kita berdoa, berbahasa roh, berbahasa lidah, dan tentunya juga kita bisa terus memuji, menyembah Tuhan, dan juga kita harus merenungkan firman ya, karena Roh Kudus untuk kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi standar hidup kita ya. Tuhan berbicara dengan firman-Nya kepada setiap kita. Kita bukan mengikuti standar ukuran dunia, tapi firman Tuhan. Itulah kebenaran kita ikuti. Karena itu di dalam berdoa ya itulah kita dengan doa, pujian, penyembahan, dan juga dengan kita merenungkan firman Tuhan untuk kita lakukan ya dan lebih setiap kita sehingga kita nggak jatuh ya dalam pencobaan
tidak mengulangi lagi masa kebodohan. Dan selain kita juga disiplin rohani pribadi kita, ya kita tidak bisa sendiri, tapi kita juga terus hidup dalam komunitas. Karena itu firman Tuhan juga mengingatkan kita dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ya, ayat yang ke-25, dan yang dikatakan di sini ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di sini firman Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Inilah pertemuan-pertemuan ibadah ya, karena itu kita ada ibadah hari Minggu dan juga pertemuan ibadah dalam komunitas. Komsel seperti dijelaskan beberapa orang, jangan kita meninggalkan karena dikatakan, tapi marilah kita saling menasihati. Kita harus saling menasihati, saling menjaga, saling menasihati di sini termasuk saling menegur dengan kasih ya. Kita pakai karung-karungnya untuk kita saling membangun, saling menjaga, juga saling mendoakan, saling menguatkan ya. Dan sini doakan kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan di sini kita bisa melakukannya ya. Ini kita perhatikan di dalam komunitas ya. Nah, kita tidak bisa hidup sendiri sehingga kita bisa sama-sama saling menjaga untuk kita tidak jatuh lagi ya, ke dalam pencobaan dalam masa kebodohan. Karena itu mari saudara kasih Tuhan, kita mau sama-sama ya untuk kita berwaspada selalu, kita selalu menyadari ya masa-masa kebodohan untuk kita tinggalkan, untuk kita tidak jatuh dalam dosa yang sama yang berulang. Tapi kita hidup kudus dalam seluruh hidup kita, karena kita kudus, kita sudah disembeli dengan seharga dasar Yesus, dan tentu kita mau melakukannya dengan kita perhatikan bisi-bisi Tuhan kita, firman dengan Tuhan, dan kita ada dalam komunitas bersama-sama saudara seiman yang saling menasihati, saling menguatkan. Mari sama kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, biarlah Roh Kudus pimpin kami untuk kami selalu menyadari, berwaspada Tuhan, untuk kami tidak lagi menuruti hawa nafsu yang menguasai pada waktu kebodohan kami. Tuhan, kami tahu kami sudah dibeli sampai darah-Mu Yesus, adalah nyawa-Mu. Hidup kami bukan milik kami, milik Engkau Bapa, milik Yesus, dan kami mau tumbuhkan, kami memuliakan Engkau, sehingga hidup kami juga jadi berkat bagi banyak orang, dan kami terhindar dari kehancuran. Jadilah Roh Kudus yang memimpin hari hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Amin.